Pace bene, masih di mea culpa. Topik kali ini didesak untuk segera kawin, menikah. Mengapa ini topiknya? 2 hari belakangan ini saya bertemu langsung, entah lewat media sosial, di chatting. Ada yang sharing begitu, orang muda, Katolik. Juga ya bukan Katolik, tetapi saya kenal. Yang merasa tekanan lebih kuat ketika orang tua sendiri atau orang-orang terdekatnya memaksa atau mendesak untuk segera menikah. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Ada yang laki-laki dan yang perempuan yang bercerita ini. Semakin merasa stres karena dipaksa oleh orang tuanya sendiri untuk segera menikah. Mana tahu ada punya pengalaman dan ada solusinya. Di antara yang menonton video ini boleh diketikkan di komentar ya, untuk saling membantu satu yang dengan yang lain. Sebenarnya saya harus akui, saya pun tak punya solusi tentang ini. Tetapi dengan menjadi seorang pastor, didukung oleh keadaan, harus mendengarkan banyak hal semacam ini dan sekurang-kurangnya mendengar, saya pikir. Karena kadang orang tidak butuh solusi tepat pada waktu itu, tetapi hanya karena sedang suntuk saja. Karena tidak tahu mau cerita kepada siapa. Orang tua sendiri, orang yang saya hormati ini memaksa saya menikah. Atau katakanlah, kalaupun bukan orang tua, katakanlah pamannya, atau hanya ada orang yang sekedar ingin berbasa-basi, tetapi menjadi terlalu sangat personal sampai membahas-bahas kok belum kawin-kawin, kok belum menikah kapan. Kompleks. Yang pertama, si orang muda ini sendiri bukan dari keinginannya untuk tidak ingin segera kawin. Itu yang pertama. Motifnya macam-macam. Jadi dia bahasa Bataknya terhapit, kejepit dia. Dia belum menemukan sosok yang tepat, atau katakanlah belum siap secara mental atau secara finansial, tapi lebih ke mental sebenarnya untuk bersama dengan seseorang secara permanen, boleh dikatakan dengan perkawinan. Tapi di sisi lain didorong-dorong untuk mana, menikahlah. Kamu anak pertama, katanya lagi. Ada yang bercerita ini anak pertama juga. Semakin tertekan. Maka akibatnya apa? Ada yang semakin menjauh, memilih merantau ke tempat yang amat jauh, supaya jangan banyak ditanya-tanya tentang itu. Akhirnya menghindar, kan? Ada yang memilih untuk, bukan memilih sih, tetapi berujung pada tidak dekat dengan orang tua atau dengan famili yang mendesak-desak itu. Karena desakan ini entah bercanda, entah di satu sisi orang tua pun pasti menginginkan yang terbaik pada anaknya. Tetapi apa arti yang terbaik ini? Menurut konsepnya sendiri bahwa anak itu menikah, memiliki keturunan. Tapi benarkah ini demi kepentingan anak, si orang tua mendorong anaknya menikah, atau demi kepuasannya sendiri untuk menjadi seorang kakek, menjadi seorang nenek, yang saya yakin itu sebuah kebanggaan dan tidak salah itu, saya pikir. Karena saya sendiri melihat, pernah membuat penelitian amatir. Kalau kita bertanya tentang anaknya di mana, putra putri, dia senang. Tetapi ketika bertanya cucu berapa, langsung berbinar, sudah 2 pastor. Senang juga punya cucu, satu bukan prestasi tapi satu kebanggaan. Nah, apakah keinginan mendapat kebanggaan ini yang mendesak orang tua juga untuk mendesak-desak anaknya untuk menikah? Sekali lagi, boleh jadi si anak ini memang belum kepikiran untuk menikah, atau boleh saja dia belum mendapatkan sosok yang tepat, dan karena didesak demi membahagiakan orang tuanya, dia menikah pada calon yang tidak sungguh dia kenal. Dan terjadi itu beberapa kali. Keluarga ini bermasalah, mulai berbicara dengan pastor, lalu apa sebabnya, dicari-cari.
agak terpaksa kemarin nikahnya karena orang tua mendesak padahal dia sudah sakit-sakitan. Cita-cita satu-satunya yang tersisa ialah anaknya menikah. Dan persoalan lain adalah anak ini dihantui oleh ungkapan-ungkapan dari jangan jadi anak yang durhaka. Hormati orang tuamu, ikuti perkataannya. Anak cemas bila tidak sanggup menghormati orang tuanya, apalagi pada kultur kita ya. Kita di sini orang Indonesia, orang Asia mau secara lebih luas, orang Batak lagi. Tapi oke, setiap suku punya kekasannya, tetapi soal memiliki keturunan itu Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon itu konsep yang penting untuk orang Batak, memiliki keturunan, memiliki harta dalam arti wealth, kemakmuran, dan memiliki honor, dihormati, mendapat penghormatan. Gabe berketurunan dengan baik. Nah, dorongan-dorongan konsep semacam ini bisa memberi tekanan. Sementara dalam situasi masa kini di mana orang-orang semakin kompak dengan Freiheit, dengan kebebasan, oh ini hidupku. Ini dua hal yang berkonfrontasi secara langsung sehingga orang menjadi sangat sensitif terhadap desakan-desakan. Dulu kita katakan, meski kita ini orang zaman sekarang, dinikahkan itu sesuatu yang wajar, orang tidak mengkritik itu. Dan tidak dianggap itu pelecehan terhadap kemanusiaan. Sekarang ini kalau disuruh menikah dan dipilihkan jodohnya, bagaimana bisa? Sudah mulai diperdebatkan. Tapi begitulah, bukan soal mana benar salah, bukan juga ini apakah ini sesuatu yang relatif tergantung zamannya. Karena ternyata pada zaman sekarang kalau kita ketahui ada kisah, dia itu kawin dijodoh-jodohkan. Kok bisa? Bagaimana pendidikan macam itu? Mulai dibahas. Tetapi kita kembali ke persoalan tadi bahwa desakan untuk menikah ini toh masih berlangsung juga. Nah, bagaimana supaya keinginan si orang tua yang adalah natural boleh kita katakan bahwa memiliki keturunan, makmur anaknya, ada putra putri sehingga menimang cucu. Keinginan ini tetap terpelihara tanpa harus mengorbankan kebahagiaan putra putrinya sendiri. Nah, dan di sisi lain, bagaimana supaya si orang muda tetap menemukan kebahagiaan dan cintanya tanpa harus menganggap remeh kerinduan orang tuanya. Maka saya bilang, saya hanya mencoba menganalisis, bukan sebuah solusi. Tidak juga menjadi biro jodoh mencarikan pasangan. Karena saya pernah juga begitu. Saya carikan pasangan, tak cocok katanya. Iseng-iseng waktu itu dengan OMK. Nah, itu dia. Saya pikir ini kasus yang umum terjadi. Entah solusinya bermacam-macam. Mungkin saja ada yang bahkan tanpa solusi. Ada yang menjadi sangat sedih hidupnya. Tapi ada juga yang bisa berdamai dengan situasi itu ya. Ya, saya nyaman begini. Orang tua pun akhirnya pelan-pelan mengerti. Oke. Tapi tentu kita mengharapkan yang terbaik untuk situasi-situasi macam ini. Pak Cebene.